Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas materi dari rencana pembelajaran semester kita yang terakhir ya, pada mata kuliah sistem pendingin. Nah, kita akan membahas mengenai efisiensi heat exchanger pada aliran paralel dan counter flow. Nah, saya mau disclaimer sebenarnya beberapa topik dari materi yang akan saya sampaikan ini sudah pernah saya cover pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ini, pada video kali ini, saya hanya ingin mencoba untuk menekankan kembali poin-poin apa yang pada level kalian yang sebaiknya harus segera dikuasai. Nah, secara umum, heat exchanger adalah sejenis alat yang memungkinkan untuk menukar panas antara dua fluida. Nah, jenis-jenis heat exchanger atau penukar panas sebenarnya ada beberapa ya, tapi secara umum heat exchanger itu menggunakan dua pipa, di mana setiap pipa itu akan mengadakan fluida. Nah, jenis-jenis model heat exchanger diklasifikasikan berdasarkan alirannya. Yang pertama parallel flow dan counter flow. Nah, parallel flow itu kayak uh, cairan cairan panas dan cairan fluida masuk melalui heat exchanger dari arah yang sama dan keluar dari arah yang sama. Jadi analoginya seperti ini, mereka masuk untuk cairan panasnya dan cairan dinginnya akan masuk ke arah dan arah yang sama. Nah, counter flow panas dan dingin, aliran panas dan dingin akan masuk alat penukar kalor melalui sisi yang berbeda. Jadi nanti ini panasnya masuk, nah ini dinginnya. Jadi itu hanya sekarang masalah ini, masalah arah dari aliran fluida. Nah, cara dalam memahami heat exchanger ya, alat penukar panas itu sebenarnya ada prinsip yang harus kita ketahui, yaitu namanya thermal resistance. Thermal resistance ini adalah suatu kemampuan dari suatu material, suatu zat seperti padat, cair, atau gas untuk menahan laju panas. Nah, pada heat exchanger yang biasanya terjadi itu ada perpindahan panas konveksi dan konduksi. Perpindahan panas konveksi itu rumusnya bisa kita lihat seperti ini, 1/H kali A. Kenapa H? Karena konveksi itu kan alirannya fluida. Kita mengenal koefisien konveksi. Nah, sedangkan konduksi conduction resistance itu penahan panas konduksi itu akan menggunakan K. Meskipun sebenarnya kalau untuk aplikasi real tak kasat mata analisanya itu bisa menggunakan perpindahan panas konveksi, tapi kalau misalnya sudah sampai ke level yang tinggi itu sebaiknya harus lebih detail. Nah, lebih detailnya itu perpindahan panas pada konstruksi dan produksi. Untuk double pipe penukar panas pipa double, secara umum rumus total untuk thermal resistance itu ya R total itu ya R semua jenis thermal resistance yang ada. Cuman dalam model yang saya ilustrasikan ini dia ada thermal resistance masuk, thermal resistance dinding, dan thermal resistance outlet. Nah, yang masuk itu H, koefisien konveksi. Yang baru yang dindingnya K, baru keluar lagi dia melalui sistem konveksi. Makanya kita mengenal namanya HO. H itu artinya thermal resistance of convection heat transfer. Tapi setiap model itu berbeda ya. Ini karena saya mengilustrasikannya itu pipa silinder. Tapi kalau misalnya dia pipa yang misalnya bentuk square, mungkin thermal resistance untuk dindingnya akan berubah lagi rumusnya mengikuti daripada shape of the volume. Berikutnya dalam menganalisa sistem heat exchanger sangat dianjurkan ya, biasanya itu kita mengkombinasikan semua thermal resistance yang 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 memungkinkan sepanjang arah dari heat flow. Heat flow itu panasnya dari cairan yang lebih panas menuju ke yang lebih dingin. Nah,
Secara umum, kalau misalnya kita ingin memastikan panas yang mengalir itu ada perbedaan temperatur dan thermal resistance. Nah, baru karena kita membahas tentang heat exchanger, otomatis kita membahas banyak mengenai perbedaan panas secara konveksi. Nah, perbedaan panas secara konveksi itu sebenarnya itu dilambangkan dengan H. Nah, kenapa kita menggunakan U? Sebenarnya U ini adalah melambangkan, karena kalau H itu kan dia satu aliran. Nah, gimana kalau misalnya alirannya dua? Ya, apakah bisa langsung kita sama H1A H2? Ya belum tentu juga. Jadi kalau dua gitu ya menggunakan sistem U. Baru luasnya itu apa A. Baru itu delta T. Delta T ini perbedaan temperatur antara yang masuk dan yang keluar. Nah, ada U juga I inlet atau ada U outlet. Nah, baru kalau misalnya kita mau memasukkan rumus tersebut ke thermal resistance, maka kita bisa menggunakan U dan ini. Sebenarnya yang membedakan cuma surface, inlet, outlet. Itu aja. Nah, berikutnya ini sampai saya tampilkan heat transfer coefficient dari beberapa jenis heat exchanger ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat water to water itu maksudnya antara cairan fluida yang panas dengan yang dinginnya adalah menggunakan air. Nah, kalau water to oil berarti yang panas atau salah satunya ada air, salah satunya ada minyak. Tapi kalau dia dibuat tuh berarti dari waternya itu panas, minyaknya tuh dingin. Water to gasoline maksudnya yang panas adalah water dan yang dingin adalah gasoline untuk kerosene. Nah, berikut juga misalnya oil to oil berarti yang dari panas minyak menuju yang lebih dingin minyak. Steam condenser juga gitu, steam to heavy fuel oil berarti yang panasnya uap, yang dinginnya heavy fuel oil. Nah, baru karena kita ini kan kalian ini kan sebenarnya dipersiapkan untuk ini ya, untuk praktek langsung di lapangan. Jadi untuk rumus-rumusannya itu eh, tidak akan saya tampilkan, tidak akan saya jabarkan penurunan rumusnya. Tapi ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan, itu cooling factor. Itu cooling resistance adalah pengukuran dari resistance of heat, bisa disebut juga cooling factor ini kalau misalnya kita alirkan fluida di suatu pipa atau pipa lah katakan dari heat exchanger, semakin lama dia mengalir itu pasti bakal muncul kerak-kerak yang ada nempel di dinding-dinding. Nah, itu yang disebutnya cooling factor. Jadi akumulasi dari unwanted material itu material-material yang tidak diinginkan seperti scale, rust, biological growth, or oil. Nah, secara matematika cooling factor itu bisa dirumuskan seperti ini. Overall heat transfer coefficient with cooling dirty condition, and you see overall heat transfer coefficient without cooling. Kalau heat exchanger sendiri sebenarnya banyak digunakan dalam praktek dan sebagai seorang engineer ya biasanya itu dia itu bakal berhadapan dengan masalah mengenai bagaimana cara dia menentukan jenis heat exchanger yang akan digunakan atau yang akan diteliti atau yang akan dibuat. Nah, jadi sebenarnya itu heat exchanger itu sebenarnya fungsinya itu nggak semuanya sama. Jadi fungsi itu berbeda-beda tergantung dari jenis manufakturnya. Nah, secara umum, nah jika, jika kita ingin menganalisa perpindahan panas yang terjadi di antara suatu sistem, dengan kata lain misalnya ada suatu sistem pendingin nih, yang kita mau dari sistem pendingin itu adalah berapa panas yang dihasilkan dari suatu sistem pendingin. Kita nggak peduli prosesnya konveksi, kita nggak peduli prosesnya konduksi, yang penting panasnya aja udah ada. Nah, berarti kita bisa menggunakan sebenarnya rumus ini, MC delta T. Ini rumus klasikal biasa ya, rumus fisika klasik biasa, panas dengan
massa dikali specific heat, panas spesifik dikali dengan perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur masuk dan perbedaan temperatur keluar. Dan sedangkan untuk heat exchanger itu juga bisa dilambangkan dengan hukum pendinginan Newton. U dikali A dikali delta T. Nah, tapi delta T ini bukan delta T asal ini ya, bukan delta T selisih yang masuk dengan yang keluar. Ini merujuk pada log min temperatur. Jadi pada metode perpindahan panas ini, metode LMTD ini, log min temperature difference ini digunakan jika temperatur inlet dan outlet kedua fluida diketahui. Nah, baru yang kedua itu ada metode efektivitas NTU, yaitu number thermal unit. Digunakan untuk permukaan A dan koefisien perpindahan panas menyeluruh U diketahui, tapi suhu keluaran belum diketahui. Nah, yang pertama itu ada LMTD. Adalah perbedaan suhu rata-rata logaritmik antara fluida panas dan dingin sepanjang panjang penukaran panas. Persamaan LMTD log min temperature difference. Tapi ini nggak usah kalian hafal ya, karena ini juga nanti penurunan rumusnya banyak. Nah, intinya kalian tahu delta T1 perbedaan suhu pada ujung masuk, yang kedua perbedaan suhu pada ujung keluar. Nah, jenis alirannya itu paralel atau counter. Paralel dan counter sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya paralel, tentu dari besar ke kecil. Kalau untuk counter, perbedaan suhunya awalnya besar, menurun perlahan. Nah, jadi selisihnya itu nanti yang keluar itu kecil, yang sedangkan di counter selisihnya itu lebih tinggi. Nah, jadi kebanyakan orang menggunakan counter flow karena lebih efisien. Yang kedua lebih rendah. Berikutnya ada number of transfer unit. Itu ada efektivitas perbandingan antara panas aktual yang ditransfer dan panas maksimum yang mungkin ditransfer. Jadi itu efisiensi panas aktual dan panas maksimum. Panas maksimum itu biasanya diketahui dari ini ya, dari perhitungan teori. Jadi cari panas aktual itu MC delta T Qmax C kali delta T. Baru berikutnya definisi number of transfer unit, ukuran kemampuan penukar panas dalam mentransfer energi dibandingkan dengan kapasitas fluida. Nah, penukar panasnya itu ini antara U dan A. Ingat U itu adalah heat transfer coefficient untuk heat exchanger doang ya. Baru kapasitas panas fluida. Semakin besar NTU, semakin besar peluang panas berpindah. NTU digunakan sama rasio kapasitas panas fluida. Itu Cmin per Cmax. Nah, berikut adalah hubungan antara aliran paralel dan aliran counterflow. Ini nggak perlu dihafal. Nanti juga mungkin kalau ujian keluar akan saya sediakan berikan kesempatan untuk menulis semua rumus yang diingat. Yang penting mengerti aja cara menggunakannya. Dan saya harap dalam mengoperasikan aritmatika sudah hafal semua ya, apa itu gimana cara pembagian, pengurangan, dan perkalian. Nah, apa sih perbedaan antara metode LMTD dengan metode efektivitas NTU? Yang pertama dari aspek data yang dibutuhkan. Kalau LMTD kita harus mengetahui semua suhu inlet dan outlet. Kalau di NTU hanya suhu masuk dan properti alat. Yang kedua dari kapan digunakan ya saat suhu masuknya diketahui semuanya. Sedangkan kalau metode efektivitas NTU saat A dan U diketahui. Keunggulannya itu akurat dan langsung. Berikutnya fleksibel bisa digunakan untuk desain awal. Nah, kelemahannya itu tidak cocok untuk desain awal. Desain awal itu dalam artian kalau misalnya kita ingin membuat project, nah sebaiknya kita menggunakan metode efektivitas NTU. Lebih kompleks yang butuh tabel NTU. Tabel NTU nggak akan saya jelaskan sini, hanya untuk sekedar informasi secara sekilas. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya harapkan bisa ditonton ya. Dan jika ada yang ingin tanyakan mengenai topik, nggak harus mengenai topik ini aja, topik-topik yang sebelumnya, silakan mengajukan pertanyaan ketika saya sudah ada di Anyer atau ketika
Atau ketika kalian lagi nonton ini, kalian ketik pertanyaan di add ini juga akan saya jawab ketika saya udah punya waktu luang. Sekian dari saya, terima kasih.